Perkenalkan, nama saya Niwayan Widya Suharyani, absen 22. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan instruksi 5, di mana dimulai dari pembuatan pendukung SPT tahunan, yaitu yang pertama ada perhitungan PPh pasal 25 bulan Januari, di mana PPh 25 pada bulan Januari itu sebesar 20 juta. Nah, untuk PPh pasal 25 bulan Desember itu bisa kita lihat di informasi poin pertama itu ada PPh tahun 2012 sebesar 350 juta, dan PPh pasal 22, 23, dan 24 itu yang dapat dikreditkan selama tahun tersebut sebesar 50 juta. Nah, untuk PPh pasal 22, 23, dan 24 itu merupakan kredit pajak. Jadi, sebesar nominal PPh terutang dikurangi kredit pajak itu mendapatkan hasil 300 juta, dan itu dibagi menjadi 12 karena kita untuk mencari bulan Desember saja, jadinya hasilnya sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungan biaya-biaya pendukung laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu ada biaya asuransi. Menurut akuntansi, biaya asuransi tersebut sebesar 150 juta. Nah, sedangkan menurut pajak, biaya sebesar 150 juta itu terdapat di dalamnya itu terdapat biaya asuransi kecelakaan untuk kecelakaan mobil istri direktur sebesar 10 juta. Jadi itu dikurangkan sehingga mendapatkan hasil 140 juta. Selanjutnya ada biaya bahan bakar. Itu menurut akuntansi dan menurut pajak itu sebesar 60 juta rupiah. Yang ketiga, ada biaya listrik. Menurut akuntansi, biaya listrik tersebut sebesar 30 juta, sedangkan menurut pajak, biaya 30 juta itu di dalamnya itu terdapat biaya listrik untuk rumah pribadi direktur sebesar 5 juta rupiah. Jadi itu dikurangkan sehingga menurut pajak biaya listriknya sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya telepon. Sama seperti sebelumnya, menurut akuntansi biaya teleponnya itu sebesar 36 juta rupiah, sedangkan menurut pajak dalam biaya tersebut terdapat biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham sebesar 6 juta rupiah, sehingga itu dikurangkan. Jadi menurut pajak biaya telepon yang sebenarnya itu sebesar 30 juta rupiah. Nah, untuk biaya kerugian piutang menurut akuntansinya itu sebesar 45 juta rupiah. Sedangkan menurut pajak biaya tersebut sebesar 50 juta rupiah. Kenapa? Karena itu terdapat penghapusan piutang selama tahun 2015 itu sebesar 50 juta, sehingga menurut pajak biaya 45 juta rupiah itu akan ditambah dengan selisih antara penghapusan piutang dengan taksiran kerugian piutang sebesar 5 juta, sehingga menurut pajak biaya kerugian piutang itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya pemeliharaan kantor. Nah, menurut akuntansi dan menurut pajaknya itu sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya sumbangan. Nah, biaya sumbangan menurut akuntansinya itu sebesar 15 juta rupiah, sedangkan untuk selanjutnya itu ada biaya depresiasi bangunan, di mana menurut akuntansi biaya depresiasi bangunan itu sebesar 20 juta rupiah, dan menurut pajak sebesar 30 juta rupiah. Kenapa? Karena kenapa menurut pajak sebesar 30 juta rupiah itu karena bangunan itu masuk ke dalam kelompok bangunan dengan masa manfaat 20 tahun dengan metode garis lurus, sehingga itu akan dikenakan tarif sebesar 5%, sehingga 600 juta rupiah itu dikali 5% dapat
30 juta rupiah. Nah, yang kedua ada biaya depresiasi kendaraan. Nah, menurut akuntansi, biaya depresiasi kendaraan itu sebesar Rp21.666.667 dan menurut pajaknya itu sebesar Rp18.750.000. Kenapa? Karena biaya kendaraan itu masuk ke dalam kelompok bukan bangunan, itu masuk ke dalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan metode garis lurus sehingga dikenakan tarif 12,5%. Yang selanjutnya ada biaya depresiasi peralatan kantor, di mana menurut akuntansi biaya depresiasi peralatan kantor itu sebesar Rp13.500.000. Menurut pajak, biaya depresiasi peralatan kantornya itu sebesar Rp15 juta. Kenapa? Kenapa dia bisa dikali 25% itu karena peralatan kantor itu masuk ke dalam bukan aktiva tetap bukan bangunan, dia masuk ke dalam kelompok pertama dengan masa manfaatnya 4 tahun sehingga dia mendapatkan persentasenya itu 25%. Lalu selanjutnya ada depresiasi mebel. Menurut akuntansinya itu sebesar Rp6.250.000 dan menurut pajaknya Rp12.500.000. Itu penjelasannya sama seperti depresiasi peralatan kantor. Nah, untuk biaya promosi menurut akuntansinya itu sebesar Rp200 juta. Nah, sedangkan menurut pajaknya itu sebesar Rp50 juta. Kenapa? Karena dari jumlah tersebut itu termasuk ke dalam biaya pembelian hadiah untuk anak direktur sebesar 10 juta. Jadi itu dikurangkan sehingga mendapatkan hasil menurut pajaknya itu sebesar Rp190.000. Nah, selanjutnya ada biaya perjalanan dinas. Nah, ini menurut akuntansinya itu sebesar Rp65 juta, sedangkan menurut pajak sebesar Rp50 juta. Kenapa? Karena dalam biaya tersebut termasuk di dalamnya itu biaya pembelian tiket pesawat untuk anak pemegang saham yang berangkat ke Amerika dalam rangka untuk berlibur sebesar Rp15 juta. Jadi itu dikurangkan sehingga menurut pajaknya itu biaya perjalanan dinasnya itu sebesar Rp50 juta. Selanjutnya ada koreksi fiskal. Ada koreksi fiskal positif dan negatif. Yang pertama ada biaya gaji. Nah, biaya gaji ini dikoreksi positif sebesar natura yang dapat dilihat dari rekapan 1 tahun pajaknya itu sebesar Rp25.920.000 sehingga menurut pajak nominalnya itu sebesar Rp2.594.363.400. Lalu selanjutnya ada biaya asuransi. Nah, menurut akuntansinya itu sebesar Rp150 juta. Nah, sedangkan menurut pajak di dalam biaya tersebut terdapat biaya asuransi kecelakaan untuk mobil istri direktur sebesar 10 juta, jadinya itu akan mengurangi laba di fiskal sehingga menurut fiskal labanya itu sebesar Rp140 juta. Itu akan dikoreksi positif. Selanjutnya ada biaya listrik. Nah, menurut akuntansi biaya listrik perusahaan itu sebesar Rp30 juta. Namun, menurut fiskal di dalam biaya tersebut itu terdapat biaya listrik untuk rumah pribadi direktur sebesar 5 juta. Jadi itu nantinya akan dikoreksi positif sebesar 5 juta sehingga mengurangi laba fiskal jadi sebesar Rp25 juta.
Lalu selanjutnya ada biaya telepon yang menurut akuntansi sebesar 36 juta rupiah, tetapi menurut fiskal di dalam biaya tersebut terdapat tagihan telepon untuk kepentingan pribadi pemegang saham sebesar 6 juta rupiah. Jadi, itu nantinya akan mengurangi laba fiskal sehingga dimasukkan ke koreksi positif, yaitu nantinya laba fiskal sebesar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya kerugian piutang. Nah, menurut akuntansi nominalnya itu sebesar 45 juta rupiah, sedangkan menurut fiskal itu 50 juta rupiah. Itu dapat dilihat dari buku praktik halaman 17 di poin 6, di mana penghapusan piutang selama tahun 2015 itu sebesar 50 juta dan taksiran kerugian piutang tahun 2015 itu sebesar 45 juta. Jadi pajak fiskal akan mengakui sepenuhnya penghapusan piutang tersebut sebesar 50 juta rupiah. Jadi selisihnya itu sebesar 5 juta itu akan dikoreksi negatif, sehingga dalam fiskal itu mengakui 50 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan kantor yang dimana menurut akuntansinya itu sebesar 66 juta rupiah. Sedangkan menurut pajak, biaya pemeliharaan kantor itu terdapat sebagian biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah itu sebesar 6 juta, sehingga itu akan dikoreksi positif, di mana akan mengurangi laba fiskal atau mengurangi laba fiskal, sehingga menurut fiskalnya itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk biaya sumbangan sebesar 15 juta rupiah itu dikoreksi sepenuhnya karena pajak tidak mengakui adanya biaya sumbangan atau biaya dalam bentuk natura, sehingga dalam pajak itu akan dinolkan. Selanjutnya ada biaya depresiasi, di mana biaya depresiasi menurut akuntansi itu merupakan penjumlahan dari penambahan atau perhitungan sebelumnya, ada yang menurut akuntansi dan menurut fiskal. Nah, selisihnya itu kan ada selisih sebesar 18.583.333 rupiah, itu akan dimasukkan ke koreksi negatif. Selanjutnya ada biaya promosi. Nah, untuk biaya promosi menurut akuntansinya itu sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan menurut pajak, di dalam jumlah tersebut termasuk di dalamnya biaya pembelian hadiah untuk anak direktur sebesar 10 juta rupiah. Jadi itu akan mengurangi laba fiskal sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiahnya itu akan dimasukkan ke koreksi positif, sehingga menurut fiskal labanya itu sebesar 190 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya perjalanan dinas sebesar menurut akuntansi sebesar 65.000 rupiah. 65 juta rupiah. Nah, menurut fiskal dalam biaya tersebut termasuk di dalamnya biaya pembelian tiket pesawat untuk anak pemegang saham yang berangkat ke Amerika dalam rangka untuk berlibur sebesar 15 juta rupiah. Nah, 15 juta rupiahnya itu akan dimasukkan ke koreksi positif, di mana nantinya akan mengurangi biaya laba fiskal, sehingga laba fiskalnya itu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga, itu akan dikoreksi sepenuhnya menurut fiskal, sehingga dalam catatan fiskalnya itu dinolkan. Sedangkan pendapatan lain-lain di luar negeri sebesar 600 juta dikurangi 400 juta, sehingga dikoreksi 400 juta dalam koreksi fiskalnya sebesar 600 juta rupiah. Nah, ini merupakan perhitungan PPh pasal 22, 25, dan 24-nya.